Kali ini gua mau membahas kenapa cita-cita manusia itu berubah-ubah. Ya, kita lihat ya, banyak orang yang dulu ingin jadi ini itu dan segalanya, tapi setelah berkembangnya zaman dia tidak tahu apa cita-citanya sebenarnya. Tapi sekarang gue bakalan ngasih solusinya. Yang pertama, penyebabnya, yaitu penyebab mengapa kita tidak konsisten dengan cita-cita kita, karena penyebab perkembangan pengetahuan dan pengalaman. Dulu pas waktu kecil kita kan sering ada cita-cita kita ingin jadi Spiderman, karena pengetahuan dulu kita Spiderman itu sebuah pahlawan yang bagus gitu. Nah, karena itu kita berspektif, kita mau mencita-citakan sebagai Spiderman, karena kita tahu Spiderman itu hebat gitu, tapi pengalaman kita tidak ada. Nah, dan juga semakin seorang belajar dan mengalami banyak hal, cara pandangnya ikut berubah. Waktu kecil mungkin ingin jadi pilot kan, karena terlihat keren, tapi setelah belajar bisa jadi tertarik jadi guru, dokter, atau pengusaha gitu. Ya, artinya cita-cita mengikuti apa yang kita pahami tentang dunia. Itu dia, Cok. Makanya yang kedua itu adalah perubahan diri, akal, hati, dan minat. Nah, seketika perkembangan zaman manusia itu tidak statis. Akal perkembangan hati berubah, minat pun bisa berganti. Sekitar hatimu berubah, pasti minatmu bakalan berganti. Dulu kamu suka menggambar, ingin jadi pelukis. Nah, sekarang suka membantu orang lain. Nah, sekarang kalian ingin jadi guru. Begitulah pengaruh dari minat ini. Dan hatimu bakalan berubah-ubah dengan perkembangan zaman. Ini menunjukkan bahwa cita-citamu mengikuti perkembangan kepribadianmu, karena kepribadianmu mempunyai bakat dan minat masing-masing. Oleh karena itu, cita-citamu berubah-ubah lah kawan. Nah, yang ketiga, pengaruh lingkungan. Keluarga, teman-teman, guru, bahkan media bisa mempengaruhi cita-citamu. Yaitu kalian ingin punya guru inspiratif atau ingin jadi guru, dan lihat orang sukses di bisnis ingin jadi pengusaha. Nah, ini yang mempengaruhi cita-cita kalian. Seketika kita melihat orang jadi guru itu baik, jadi kita ingin jadi guru. Seketika kita lihat orang sukses, kita ingin jadi pengusaha. Artinya cita-cita bisa terbentuk dari apa yang sering kita lihat dan dengar. Yang keempat itu proses pencarian jati diri. Terutama di usia remaja, manusia sedang mencari, saya ini siapa, saya cocoknya di mana. Karena masih mencari, wajar kalau cita-citanya sering berubah. Ini bukan kelemahan, tetapi bagian dari proses mengenal diri. Jadi kalian jangan khawatir. Kalian boleh saja menanyakan diri. Kalian boleh saja menanyakan di mana cocok kalian. Nah, itu. Dan yang kelima itu pertimbangan realita. Kadang-kadang cita-cita berubah karena mulai melihat kenyataan, kemampuan diri, kesempatan, kondisi ekonomi. Nah, itulah yang mempengaruhi, karena ketidaktahuan kita. Ini tanda seorang mulai berpikir
lebih matang dan realistis, itu sangat wajar kawan, karena itu yang menandakan kita mulai berpikir lebih matang dan realistis terhadap realita yang kita lihat gitu. Jadi wajar-wajar aja. Dan yang keenam itu adalah tujuan hidupmu, apakah jelas atau tidak gitu. Kalau seorang belum punya tujuan hidup yang kuat, cita-citanya mudah berubah-ubah. Seketika dulu kamu mau jadi dokter, tapi lingkunganmu tidak mendukung kedokteranmu gitu. Itulah, misal kalau tujuan hidup hanya ingin sukses, orang bisa berubah terus karena banyak cara orang meraih kesuksesan gitu. Tapi kalau tujuan hidupnya jelas, misalnya ingin bermanfaat bagi orang lain karena Tuhan gitu, maka cita-citamu jadi lebih terarah karena tujuanmu satu itu, yaitu Tuhan. Nah, itu dia. Karena itulah penyebabnya tidak ada yang tahu masa depan kawan. Jadi intinya harus kamu mempunyai prinsip dan arah tujuan hidup agar kalian bisa mengetahui cita-cita kalian, ya kan? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kawan. See you and bye bye.